Halo, selamat pagi semuanya. Dimanapun Ananda berada, saya berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita sudah mendengar sebuah video, dan video ini mungkin akan saya putar lagi karena video ini mencakup tentang bab bahasan kita, yaitu segmentasi pasar. Dan di dalam pertemuan kita kali ini adalah tentang pengertian segmentasi pasar. Mari kita lihat pengertian segmentasi pasar yang disampaikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut beberapa ahli, ada beberapa pendapat mengenai segmentasi pasar. Yang pertama adalah menurut Hermawan Kartajaya dan kawan-kawan. Dia berpendapat bahwa segmentasi pasar itu adalah melihat pasar secara kreatif, yaitu mengidentifikasikan serta memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Jadi peluang-peluang apa sih yang muncul di pasar? Jadi ini yang ditangkap oleh seorang segmentasi, seorang pemasar. Gitu ya. Dan yang kedua adalah menurut Renaldi Kasali. Renaldi Kasali ini dia berpendapat bahwa segmentasi pasar itu adalah proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam kelompok yang memiliki kesamaan, kebutuhan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Sementara Morrison berpendapat bahwa segmentasi pasar adalah merupakan pembagian dari keseluruhan pasar untuk suatu pelayanan dengan kelompok dengan karakteristik umum. Sedangkan yang terakhir, Kotler berpendapat bahwa segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen. Jadi, dari apa yang disampaikan oleh beberapa ahli tadi, dapatlah kita kesimpulkan bahwa segmentasi pasar itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan pasar menjadi kelompok konsumen yang homogen. Di setiap kelompok bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Dengan kalimat yang sederhana, bahwa segmentasi pasar itu adalah mengelompokkan pasar dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen. Dari pasar yang bermacam-macam tadi, menjadi kita pilih satu macam pasar saja. Dari berbagai macam konsumen, kita pilih satu macam konsumen saja. Itulah yang disebut dengan segmentasi pasar. Saya ulangi, segmentasi pasar adalah mengelompokkan pasar dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang apa sih tujuan dibuat segmentasi pasar? Untuk apa segmentasi pasar itu dilakukan? Tujuan yang pertama adalah pasar lebih mudah dibedakan. Pasar lebih mudah dibedakan artinya karena kita sudah tadi mengelompokkan pasar yang kita tuju dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen. Dari banyaknya konsumen berbagai macam modelnya, kita pilih satu macam konsumennya saja, kita akan lebih mudah untuk membedakan kebutuhan pasar yang kita tuju ini dibanding dengan pasar-pasar yang lainnya. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik. Karena kita hanya menuju satu segmen saja, tentu kita akan lebih mudah melayani pembelinya. Contoh, kalau saya membuat sebuah produk, katakanlah produk deterjen,
di mana deterjen yang saya buat ini adalah deterjen dengan merek katakanlah Daya. Kalau merek Daya yang saya buat, tentu konsumennya sudah saya tentukan. Siapa konsumen Daya? Konsumen Daya tentu adalah masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Karena pendapatan yang menengah ke bawah, saya akan lebih gampang membuat pelayanan yang lebih cocok untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah strategi pemasaran menjadi lebih mengarah. Karena saya sudah memilih satu produk dan saya mau buat promosinya, saya mau buat strateginya akan lebih mudah karena sudah ditentukan siapa konsumen daripada produk kita. Tadi saya katakan Daya. Ketika Daya, produk yang saya jual, konsumennya saya sudah tahu, saya akan membuat strategi pemasaran yang akan lebih mudah untuk saya sampaikan kepada konsumen tersebut. Dan yang terakhir adalah menganalisis pasar. Dengan segmentasi pasar, saya akan lebih mudah melakukan analisis pasar. Oke, ini tentang tujuan segmentasi pasar. Baik, kita akan sampai kepada persyaratan segmen. Untuk membuat sebuah segmen, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan. Yang pertama, segmen itu harus measurability, artinya dapat diukur. Dapat diukur maksudnya adalah informasi mengenai sifat-sifat pembeli yang mencakup ukuran, daya beli, dan segmen yang dapat diukur. Misalnya, jumlah segmen masyarakat kaya sebagai calon pembeli mobil yang dijadikan segmen penjualan mobil Toyota Kijang. Jadi, kita bisa menentukan pendapatannya daripada konsumen tersebut, mampu tidaknya dia membeli produk yang kita tawarkan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah accessibility. Accessibility yaitu dapat dijangkau, yaitu segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Dan yang ketiga adalah besarnya cakupan atau substantiability, yaitu tingkat keluasan segmen pasar dan menjanjikannya keuntungan jika dilayani. Suatu segmen sebaiknya merupakan kelompok homogen dengan jumlah yang cukup besar, sehingga cukup bernilai jika dilayani dengan program pemasaran yang disesuaikan. Yang berikutnya adalah dapat dilaksanakan, yakni program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Sebagai contoh, walaupun sebuah perusahaan angkutan antar kota mengidentifikasi 10 segmen pasar, namun stafnya terlalu sedikit untuk mengembangkan pemasaran terpisah bagi setiap segmen. Sedangkan yang terakhir adalah memberikan keuntungan profitable. Artinya, segmen pasar bukanlah pekerjaan yang mudah. Apabila segmen pasar yang telah terbentuk masing-masing atau sebagian besar tidak memberikan keuntungan dari perbedaan tersebut, maka usaha ini tidak bermanfaat. Artinya, hanya segmen-segmen yang memberikan peluang untuk keuntungan rancangan tersebut yang bermanfaat. Jadi kita pastikan bahwa segmen yang kita tuju itu adalah segmen yang memberikan keuntungan buat perusahaan. Ini adalah syarat segmentasi. Kita ulangi, yang pertama adalah measurability, dapat diukur. Kedua, accessibility, dapat dijangkau. 3, substantiability, besarnya cakupan. 4, dapat dilaksanakan. Dan yang kelima, profitable, yaitu memberikan keuntungan. Oke, demikianlah penjelasan kita untuk pertemuan kali ini tentang segmentasi pasar. Saya berharap kalian boleh memahami. Jika tidak dipahami atau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu Tinar melalui WA atau langsung di kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat bahwa pandemi corona belum meninggalkan kita. Tetaplah waspada, gunakan masker apabila bepergian keluar rumah,
jaga jarak, tetap cuci tangan, rajin mencuci tangan. Terima kasih, tetaplah sehat. Semoga kita bisa berjumpa besok hari. Terima kasih atas perhatiannya.